Kenapa sih orang-orang itu cuman sibuk bikin konten tentang krisis ekonomi di Indonesia? Sedikit sekali loh yang bahas Indonesia sebenarnya punya loh masalah krisis kesehatan. Kalau kamu cuman mikir masalah kesehatan Indonesia itu cuman masalah stunting, kamu salah besar. Dan kabar baiknya, kamu bisa loh jadi generasi untuk memutus lingkaran setan masalah kesehatan di Indonesia. Kita mulai dari masalah kehamilan. Kehamilan di Indonesia itu banyak dengan masalah-masalah kesehatan. Kalau dulu hanya masalah kehamilan itu masalah persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, sekarang eranya masalah kehamilan itu dimulai dengan ibu hamil yang terlalu kurus, atau ibu hamil dengan anemia, ibu hamil dengan hipertensi, yang sebenarnya ini bisa dicegah dengan kamu mempersiapkan masa kehamilan kamu atau kamu menjaga kesehatan kamu sebelum kamu memutuskan untuk menjadi ibu hamil. Kalau kamu sudah sehat sebelum kamu hamil, berat badan ideal, tensi kamu normal, gaya hidup kamu bagus sebelum hamil, otomatis hamil kamu itu akan sehat. Ibu hamil yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat juga. Kalau ibu hamilnya anemia, bayinya bisa anemia. Bayi anemia biasanya, walaupun tidak selalu, biasanya bayinya juga tidak menangis saat lahir ya. Tadi kalau misalkan ibu hamil dengan hipertensi, resiko dilahirkan prematur itu tinggi pada bayinya. Kita tahu kalau bayi-bayi yang lahir prematur rawan sekali infeksi, rawan sekali kecacatan ya, yang bisa berlanjut akan menyebabkan generasi bakal Indonesia yang kurang pintar mungkin karena dia masa emas pertumbuhannya terganggu ya. Terus tadi kalau misalkan anak-anak dengan anemia akan mudah infeksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah kesehatan penyakit infeksi. Tadi penyakit infeksi itu rentan banget kena untuk anak-anak kecil, balita-balita kecil. Apa sih contoh masalah infeksi yang belum selesai-selesai, yaitu masalah infeksi seperti TBC, masalah infeksi seperti radang paru ya. Ini bisa menyebabkan kematian untuk anak, kematian untuk bayi. Dan kalau misalkan tadi anak yang sering sekali infeksi, beratnya tidak naik-naik, otomatis jangka panjangnya kemampuan atau kemampuan kognitifnya juga akan terganggu ya. Bagaimana generasi Indonesia akan bagus kalau misalkan kemampuan kognitifnya tidak ditunjang dengan status gizi yang bagus, sebentar-sebentar sakit. Nah, kita berpindah ke usia remaja. Usia remaja sekarang itu masalah yang tersering adalah 3. Remaja dengan anemia, remaja yang terlalu kurus, atau malah remaja yang terlalu obesitas. Ini bakal terjadinya penyakit tidak menular di kemudian hari. Anemia terus-terusan ya akan menjadi usia produktif yang anemia. Kembali lagi ke lingkaran setan tadi, kalau remaja anemia ini akan menjadi ibu hamilnya akan terjadi ibu hamil yang anemia. Balik lagi, siklusnya akan seperti itu. Kalau misalkan tadi ada remaja yang kurus atau remaja yang obesitas, ini menjadi bakal terjadi penyakit tidak menular, yaitu hipertensi, penyakit gagal jantung, atau penyakit gagal ginjal ya. Peran kamu apa nih? Kamu harus merubah siklus ini. Kalau kamu bisa menjaga kesehatan kamu, rubah gaya hidup kamu, kamu bisa jadi generasi yang memutus siklus lingkaran sehat masalah kesehatan ini. Sekarang semua ada di kamu. Kamu menjadi penerus generasi yang terus-terusan menjadi kesakitan masalah kesehatan di Indonesia, atau kamu menjadi generasi penerus dengan ubah gaya hidup kamu. Kabar baiknya, kamu bisa melakukan screening. Screening itu sesuatu yang paling gampang, dan di era sekarang melakukan screening itu mudah. Kamu bisa datang ke puskesmas, minimal lakukan 3 hal ini untuk kamu screening kesehatan. Cek tensi kamu, cek labora sederhana, dan cek komposisi badan kamu. Karena jarang sekali loh sekarang yang bertanya, "Dok, aku massa lemaknya berapa? Bagus nggak? Massa otot aku berapa?" Udah banyak kan konten-konten yang menyebut apa sih manfaat punya massa otot yang bagus ya. Jangan lagi berpatokan berat aku berapa, aku kurus atau tidak, aku langsing atau tidak. Tapi sekarang mulai berpikir komposisi badan kamu itu gimana, massa lemak berapa, massa otot berapa ya. Semoga bermanfaat. Aku Dr. Amrina, sampai ketemu di video selanjutnya.